Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfiansa dari Universitas Budi Luhur, dan video ini adalah untuk tugas sebelum UTS dari matkul Interpersonal Skill kelompok AB dengan dosen Ibu Linda Islami. Oh ya, sebelumnya NIM saya 16 12 50 17 73. Nah, sekarang gue sedang bersama siapa nih, bro? Kenalin dulu nih, Us. Nama gue Ahmad Gifari Akbar. Biasa dipanggil Gifari ya sih. Jadi gue manggil lo Gifari nih ya? Iya, boleh lah itu. Oke. Sebelumnya gue mau tanya-tanya sedikit aja sih, bro. Boleh lah. Tentang pribadi lo dan yang lainnya gitu. Gimana? Apa kabar, Gip? Ya, alhamdulillah sih baik-baik aja sekarang. Sekarang ya. Terus keadaan lo gimana nih saat lagi pandemi seperti ini menurut lo? Ya gimana ya? Mungkin ya semua orang sama sih kayaknya. Kayak bosen di rumah. Kayak nggak ada aktivitas yang lain. Kayak harus di rumah diam diri. Kayak nggak tahu harus ngapain dan sekarang ini. Harus stay at home ya. Iya. Terus, nah, Gip, kalau boleh tahu nih, Gip, sekarang lu kuliah atau lagi kerja nih? Kebetulan sih gue baru lulus sih tahun ini. Baru lulus bulan September ini lah. Baru lulus. Iya. Nah, sebelumnya jurusan lu tuh apa? Gue kebetulan jurusan sistem informasi sih. Oh, berarti kalau misalnya udah lulus, nah gue tanya lagi nih, lu udah kerja atau gimana? Atau udah mulai cari kerja atau gimana? Untuk sekarang ini sih masih mencari-cari pekerjaan sih gue. Nah, ada nih yang gue mau tanyain nih. Sekarang kan lagi pandemi ya kan? Banyak yang kira-kira orang-orang tuh banyak yang di PHK, banyak yang diputus kontraknya dan lain-lain gitu. Nah, menurut lu ada nggak sih efek dari pandemi ini untuk lu nih untuk lu ya atau orang-orang lain yang sedang mencari kerja? Mungkin efeknya sih yang gue tahu nih ya. Kan sekarang nih banyak kayak orang-orang yang di PHK atau diputus kontrak kan. Dan banyak kan mungkin yang diputus kontrak atau PHK kan yang udah lebih berpengalaman lah, lebih ada banyak jam terbangnya lah daripada gue yang kayak baru lulus nih. Yang kayak pengalamannya mungkin ya dari pengalaman magang doang atau bagaimana. Ya itu mungkin saingannya kan lebih berat lagi kan, karena kita kan bukan dari saingan lulusan baru doang. Berarti kan kita harus menghadapi orang-orang yang di PHK itu kayak orang yang sudah berpengalaman. Jadi kita harus menghadapi, selain kita menghadapi orang yang lulusan baru, kita juga kan menghadapi orang-orang yang sudah berpengalaman juga. Berarti saingannya itu jadi lebih berat ya? Iya, lebih berat dalam pandemi ini. Nah. Terus nih lanjut, dalam pandemi ini kan orang pada bete ya gitu ya, ibaratnya di rumah. Nah, kira-kira dalam menangani kebetean lu deh ya kan, dalam menangani kebetean lu punya nggak sih kira-kira hobi untuk ngobatin kebetean lu ini? Ya mungkin kayak hobi, kayak sebelum-sebelumnya sih gue biasanya bermain-main video game aja sih, atau enggak ya nonton film, atau enggak sesekali lah bermain nongkrong sama temen kalau misal temennya lagi bisa gitu kan. Nah, menarik nih untuk game. Soalnya gue juga ada interest ke game lah gitu kan. Kira-kira game apa nih sih yang paling lu suka deh? Game yang paling gue suka ya sebenarnya game yang paling banyak gue mainin ya kebanyakan kompetitif gaming gitu sih. Contohnya kayak kayak misalnya ya game-game FPS ya, salah satunya yang belakangan ini lagi booming ya Valorant, ataupun sebelumnya juga kayak CS:GO, dan gue juga kayak mainnya Dota. Kebanyakan emang kayak lebih main-main ke ini sih, PC game gitu. Game-game PC ya. Nah, gue mau nanya lebih personal lagi nih ya kan. Dalam pandangan lu, kira-kira dari tadi lu punya hobi, lu sekarang sudah lulus. Nah, kira-kira lu tahu gak sih bakat yang terpendam di dalam diri lu tuh apa kira-kira? Menurut lu aja nih, kira-kira bakat. Gue kira-kira punya bakat di sini nih yang paling menonjol gitu. Mungkin kalau misalnya kayak bakat ya yang selama ini gue kuliah ya bukan bakat juga sih, kayak mungkin yang lebih kayak kemampuan yang bisa gue asah ya lebih kayak kemampuan kayak di bidang-bidang logika, lebih kayak bidang-bidang yang analisis gitulah. Gue lebih suka yang kayak di bidang-bidang kayak gitulah, yang bermain dengan logika ataupun analisis kayak gitu. Nah, kira-kira dari tadi yang lu jelasin itu ada nggak sih prestasi yang pernah lu dapet, atau bahkan prestasi dari game yang jadi hobi lu itu?
mungkin kalau misalnya yang untuk yang dari game sih, Prestasi apa aja lah ya kan yang pernah lu raih gitu. kalau misalnya jadi juara sih nggak pernah ya. Biasanya pernah sih kalau di game sih lebih sering kayak 2 kali juara harapan sih ya, tapi mungkin juara yang tidak diharapkan juga sih, juara 4 tidak masuk dalam apa namanya grand, tidak masuk dalam nominasi kayak juara 1 2 3, juara 4 kan lah gitulah. Tapi berarti lu cukup fokus juga ya dalam, maksudnya dalam melakukan hobi lu ini sampai lu ikut-ikut turnamen berarti kan. Ya awalnya dari iseng-iseng aja sih, kayak cobalah kita buat tim iseng main. Oh ya. Dan terusnya ya namanya juga kan pas masih sekolah nih, wah ini ada hadiahnya nih, lebih ngejar ke hadiahnya ya sih, kan hadiahnya mungkin kayak lumayan kan buat anak sekolahan, kayak buat jajan-jajan atau gimana, lebih ngejar ke hadiahnya sih. Yes, untuk juga mengisi waktu luang lah ya kan. Iya. Lanjut nih ya kan. Dan nah lanjut ke mungkin lingkungan lu sekitar nih ya kan. Menurut lu aja nih pendapat lu ya kan. Dalam kehidupan lu pengaruh nggak sih keharmonisan keluarga atau percintaan lah gitu kan. Nah dari awal dulu nih, dari keluarga, keharmonisan keluarga kira-kira pengaruh nggak sih buat kehidupan lu dalam lu ngejalanin hidup gitu, atau semangat buat kerja atau apalah. Ya mungkin ada beberapa yang berpengaruh sih ke orang, mungkin kan ada kalau misalnya bagi gue sih ya lumayan berpengaruh sih. Tapi ya itu balik lagi ke orangnya lagi sih. Kalau misalnya walaupun kayak keluarganya nggak harmonis, tapi dianya bisa mengontrol dirinya atau gimana, menahan dirinya, kayak walaupun kayak ya keluarga nggak harmonis, tapi dia bisa terhindar dari hal-hal yang apa ya, yang dalam tanda kutip bisa nakal, ya itu kan balik lagi ke pribadinya kan. Mungkin ada juga yang kayak walaupun dari keluarga yang harmonis, tapi ternyata si anaknya walaupun kayak harmonis, kayak anaknya bisa jadi kayak nakal gitu atau bagaimana. Itu kan balik lagi ke dirinya masing-masing sih. Berarti keharmonisan keluarga itu menurut lo nggak selalu mempengaruhi kehidupan seseorang gitu kan. Mempengaruhi tapi itu balik lagi ke diri sendirinya, ya, diri sendiri itu orangnya. Nah terus nih mungkin pertanyaan ini sebenarnya buat anak-anak muda nih, percintaan gitu kan. Nah kira-kira kan kalau banyak orang yang bilang kayak lu punya pacar ya kan, lu punya pacar akan bikin lu semangat hidup lu, atau jadi ibaratnya kalau dulu zaman SMA kayak buat semangat belajar gitu kan. Nah kira-kira benar nggak sih itu pengaruh gitu loh? Mungkin untuk bagi-bagi yang anak-anak yang masih kayak remaja atau gini, ya bisa aja jadi semangat atau bagaimana kan. Dari awal-awal mungkin bisa semangat. Tapi bisa juga dikala kayak kita lagi suatu berantem atau apa kan, bukan malah jadi penyemangat, malah jadi perusak mood, ataupun juga perusak ya yang lain-lain lah kalau misalnya emang lagi berantem gitu kan. Ya mungkin ada plus minusnya juga sih. Mungkin di awal-awal doang kan, kayak lagi anget-angetnya gitu kan, lagi sama pacar tuh baru kayak lagi semangat gitu kan. Ntar kalau misalnya udah kayak berantem kayak gitu kan, ntar tiba-tiba males nih, gue lagi bete nih, lagi sama pacar gue gini-gini, gue lagi masih nih, itu kan pasti ada aja kan. Sebenarnya nggak bikin bener juga itu jadi semangat itu sih. Semangat belajar mah ya nggak harus dipengaruhi oleh seseorang lah. Kalau misalnya mah kayak dari orang yang niat belajar mah tanpa harus dipengaruhi oleh faktor lain, ya pasti belajar ya sih. Intinya ada plus minusnya lah ya kan. Ibaratnya kita mengikut campur urusan percintaan dengan kehidupan kita gitu kan. Plusnya mungkin kita bisa tambah semangat dari perkataan lu gitu. Minusnya mungkin ketika lu lagi nggak baik-baik aja dengan kekasih lu atau pacar lu, jadinya kalau ibaratnya kalau orang yang nggak bisa mengontrol dirinya pasti bakal kayak mempengaruhi ya kehidupannya gitu kan. Nah terakhir nih Gip, kira-kira harapan lu untuk lu buat diri lu, kira-kira kedepannya tuh lu pengen berharap seperti apa sih? Harapan kedepannya ya mungkin bisa menjadi pribadi yang lebih baik aja sih. Ya pasti kan semua orang pasti bakal berharap ya seperti itulah, pribadi yang lebih baik, mungkin bisa lebih bermanfaat.
ya standar-standar aja lah seperti setiap harapan semua orang. Ya mungkin itu terakhir pertanyaan gue ya, semoga harapan lu bisa tercapai. Ya terima kasih nih gue udah ngebantu gue untuk menyelesaikan tugas ini. Terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Pegel. Dah. Pegel.